Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkesempatan hadir di Zoom meeting pada hari ini. Dan selawat berangkatkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, saya memasuki yaitu diskusi kita hari ini membahas tentang paragraf. Yaitu saya ingin mengenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Ihsan Rahmat Pratama, yang kedua Rama Hikmayuda, yang ketiga Reza Puspitasari, yang keempat Upik Tria Yunisa, yang kelima Rahmayani Harahap, yang keenam Lala Pita, dan yang ketujuh Raden Nizar Diki Mahardika. Baiklah, kita memasuki yaitu presentasi yang pertama dari saudara Ihsan. Kepada saudara Ihsan dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian paragraf. 1. Penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. 2. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan sebuah kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Itu menurut Goris Kerak. Oke, terima kasih untuk izinnya Bapak Moderator, silakan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ihsan. Selanjutnya yaitu saudari Lala Bita untuk mempresentasikan materi kita yaitu tentang paragraf. Kepada saudari Lala dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi paragraf untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lala Pita. Dan akan dilanjutkan yaitu ciri-ciri paragraf yang akan dipresentasikan oleh saudari Rahmayani Arahab. Kepada saudara Rahma dipersilakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan dari ciri-ciri paragraf. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rahmayani Arahab.
Dan dilanjutkan kepada Saudara Upik Tria Junisa yang akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Kepada Saudari Upik Tria Junisa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Paragraf dalam dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. 2. Paragraf isi, membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. 4. Paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Upik Tria Junisa. Dan dilanjutkan yaitu Saudara Rama Hikmayuda yang akan menjelaskan kembali tentang jenis-jenis paragraf. Kepada Saudara Rama Hikmayuda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis paragraf. Berbeda jika berdasarkan letak gagasan utama, jenis paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif atau paragraf ide pokok terletak di bagian awal paragraf. Sementara, paragraf induktif merupakan paragraf ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Lain lagi dengan paragraf ineratif. Ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Selain itu, ada juga paragraf campuran yang ide pokok utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rama Hikmayuda yang telah menjelaskan jenis-jenis paragraf. Dan dilanjutkan oleh Saudari Reza Puspitasari untuk menjelaskan jenis-jenis paragraf. Kepada Saudari Reza dipersilahkan. Oke, baiklah moderator, saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf kembali. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang bersisi penjelasan singkat, padat, jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Selanjutnya, paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis, tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya yang bercerita. Selanjutnya, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Selanjutnya, paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Paragraf yang selanjutnya, paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Reza dan terima kasih juga kepada saudara dan saudari yang telah mempresentasikan yaitu tentang materi kita tentang paragraf. Baiklah, di sini kami dari anggota kelompok ingin membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya di kolom komentar kepada teman-teman yang bertanya, yang menyangga dan memberi saran. Terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.